Di tepian terjauh sistem tata surya kita, di mana cahaya matahari hanyalah sebuah titik redup yang tak lagi mampu menghangatkan, sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Selama berabad-abad, kita meyakini bahwa lingkungan kosmik kita adalah sebuah mekanisme yang sudah selesai dipetakan, sebuah tatanan yang rapi dan patuh pada hukum yang kita pahami. Namun, data terbaru dari sabuk Kuiper, wilayah beku di luar orbit Neptunus, membocorkan sebuah rahasia yang memusik kenyamanan intelektual kita. Para astronom yang mengamati lebih dari 150 objek jauh di sana menemukan sebuah anomali. Sabuk Kuiper tidak rata. Ia melengkung. Ada sebuah distorsi statistik yang signifikan, sebuah lipatan dalam struktur ruang yang tidak seharusnya ada di sana jika kita hanya mengandalkan planet-planet yang sudah kita kenal. Ini bukan sekadar kesalahan teknis atau gangguan pada lensa teleskop, ini adalah tanda tangan gravitasi dari sesuatu yang tidak terlihat. Bayangkan sebuah kain sutra yang dibentangkan rata, namun di salah satu ujungnya, kain itu sedikit terangkat dan miring tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Secara naluriah, kita tahu ada sesuatu di bawah kain itu atau sesuatu yang menariknya dari kegelapan. Inilah yang kita sebut sebagai planet Y, sebuah massa planet misterius yang lebih kecil dan lebih dekat daripada planet 9 yang selama ini menjadi legenda. Keberadaannya belum tertangkap oleh cahaya, tetapi kehadirannya sudah dirasakan oleh logika. Kita sering terjebak dalam delusi bahwa realitas adalah apa yang bisa kita lihat. Padahal, dalam sejarah ilmu pengetahuan, kebenaran yang paling fundamental seringkali justru ditemukan dalam apa yang absen, dalam kekosongan yang menolak untuk diam. Penemuan ini tidak dimulai dengan gambar sebuah planet baru, melainkan dengan analisis struktural terhadap sebuah gerak. Para peneliti memperhatikan bagaimana bidang orbit rata-rata objek sabuk Kuiper berperilaku seiring bertambahnya jarak dari matahari. Hingga jarak 50-80 satuan astronomi, semuanya tampak normal. Neptunus, sang raksasa biru, memegang kendali penuh. Namun ketika kita melangkah lebih jauh ke wilayah antara 80 hingga 200 satuan astronomi, data mulai menunjukkan deviasi. Bidang orbit rata-rata di sana miring dibandingkan dengan bagian dalam sistem tata surya kita. Sabuk Kuiper tampak tertekuk. Disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kita begitu terkejut? Kita sering membangun model kehidupan berdasarkan apa yang nampak di depan mata, tanpa menyadari bahwa struktur hidup kita pun seringkali melengkung oleh kekuatan-kekuatan yang tidak pernah kita beri nama. Dalam astronomi, distorsi ini adalah pesan. Setelah melakukan simulasi yang tak terhitung jumlahnya dan mengoreksi semua bias observasi, model matematika memberikan jawaban yang tak terelakkan. Ada sebuah massa seukuran Mars atau Bumi yang bersembunyi di sana, menata ulang tatanan kosmik dari balik bayang-bayang. Inilah momen di mana persepsi kita harus bergeser. Kita mungkin merasa telah memahami sistem ini, tetapi kita sebenarnya sedang melihat sebuah peta yang belum selesai. Planet Y bukan sekadar benda langit. Ia adalah pengingat bahwa ketidakpastian bukanlah kegagalan pengetahuan, melainkan ruang di mana pengetahuan baru sedang bernapas. Secara historis, metode penemuan melalui penyimpangan gerak ini memiliki catatan yang gemilang. Neptunus sendiri ditemukan bukan karena seseorang secara tidak sengaja melihatnya melalui teleskop, melainkan karena keteraturan orbit Uranus terganggu. Ada sebuah kegelisahan dalam gerakan Uranus yang hanya bisa dijelaskan oleh kehadiran planet lain. Planet Y adalah pengulangan sejarah dalam skala yang lebih sunyi dan jauh lebih sulit. Objek-objek di jarak ini begitu redup, bergerak sangat lambat, dan hampir tidak memantulkan cahaya. Mereka adalah hantu dalam sistem kita sendiri. Namun, ada perbedaan penting yang perlu kita garis bawahi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami struktur besar ini. Planet Y bukanlah planet 9. Selama 1 dekade terakhir, planet 9 diprediksi sebagai super Earth yang sangat masif, berada ribuan satuan astronomi jauhnya untuk menjelaskan pengelompokan orbit objek trans-Neptunus tertentu. Sementara planet Y jauh lebih intim. Ia lebih kecil, lebih dekat, dan bertanggung jawab atas kelengkungan bidang, bukan sekadar pengelompokan titik. Ini menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam tentang arsitektur tata surya kita. Ternyata,
wilayah luar sistem kita tidak dibentuk oleh satu penguasa tunggal yang dominan, melainkan oleh lapisan-lapisan pengaruh gravitasi yang saling tumpang tindih. Ini adalah sebuah ekosistem yang kompleks, di mana setiap massa, sekecil apapun, memegang peranan dalam menjaga keseimbangan keseluruhan. Jika planet Y benar-benar ada, dari mana ia berasal? Ada keindahan dalam spekulasi ilmiah ini. Ia mungkin adalah sebuah embrio planet yang tersisa dari masa-masa awal pembentukan sistem tata surya kita. Miliaran tahun lalu, ketika planet-planet raksasa saling berebut posisi dan melempar material ke segala arah, objek seukuran bumi ini mungkin terlempar ke pinggiran, menetap dalam kesunyian yang stabil selama eon demi eon. Ia adalah saksi bisu dari kekacauan masa lalu yang kini kita anggap sebagai harmoni yang mapan. Atau ia mungkin adalah hasil dari migrasi planet, sebuah pengembara yang tergeser dan akhirnya menemukan rumah di wilayah yang paling tidak terpetakan. Apapun asalnya, keberadaannya menantang narasi kita tentang rumah. Kita sering menganggap tata surya kita sudah selesai disusun, padahal kita baru saja mulai membaca catatan kakinya. Statistik menunjukkan bahwa kemungkinan distorsi ini terjadi secara acak sangatlah kecil. Sinyal gravitasi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Yang membuat studi ini begitu berwibawa adalah pendekatannya yang bersifat populasi. Para peneliti tidak hanya melihat satu atau dua anomali terisolasi, melainkan menganalisis geometri kolektif dari sebuah wilayah yang luas. Dalam kerumunan objek yang membeku itu, ada sebuah pola yang konsisten. Satu hal yang harus kita sadari di titik ini adalah sebuah kebenaran yang melampaui angka-angka. Kehadiran sesuatu tidak ditentukan oleh apakah ia terlihat, melainkan oleh bagaimana segala sesuatu di sekitarnya bereaksi terhadapnya. Kalimat itu bukan hanya berlaku bagi planet-planet yang bersembunyi di kegelapan. Ia adalah prinsip universal dalam hidup, dalam pikiran, dan dalam realitas yang kita jalani setiap hari. Kita seringkali digerakkan oleh masa tak terlihat, trauma masa lalu, keyakinan bahwa sadar, atau pola-pola yang tidak pernah kita sadari keberadaannya namun secara konsisten melengkungkan cara kita melihat dunia. Kita melihat distorsi dalam perilaku kita merasakan warp dalam keputusan kita, dan kita bertanya-tanya mengapa hidup kita tidak berjalan lurus sesuai rencana. Sama seperti sabuk Kuiper yang melengkung karena tarikan planet Y, persepsi kita tentang realitas seringkali melengkung karena tarikan sesuatu yang belum kita beri nama. Langkah selanjutnya dalam perjalanan ini bergantung pada kemampuan kita untuk melihat lebih dalam. Observatorium Vera Rubin dengan survei ruang angkasa yang akan segera dimulai, diharapkan akan meningkatkan jumlah objek sabuk Kuiper yang diketahui secara eksponensial. Selama 10 tahun ke depan, teleskop ini akan memindai langit dengan sensitivitas yang belum pernah ada sebelumnya, menangkap gerakan lambat dari benda-benda redup di kejauhan. Data yang lebih besar akan memberikan dua kemungkinan, memperkuat sinyal planet Y hingga ia tak lagi bisa dibantah, atau menghilangkannya dan memaksa kita mencari penjelasan lain yang mungkin lebih aneh lagi. Namun bahkan jika planet Y terbukti tidak ada sebagai objek fisik tunggal, fakta bahwa ada distorsi yang terukur tetaplah sebuah penemuan besar. Itu berarti model gravitasi kita saat ini belum lengkap. Ada massa yang hilang atau ada hukum yang belum kita pahami sepenuhnya tentang bagaimana ruang berperilaku di tepian sistem.